Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anzalahu fi laylatin mubarakatin fi syahri Ramadan. وجعلنا بفضله ورحمته أهل القرآن. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف لنا بقوله بأنه أهل القرآن أهل الله وخاصته إلى آخر الزمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat duduk bersimpuh dan berkumpul pada acara pertemuan akbar dan pembukaan program mulazamah tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kemuliaan akhlaknya, kana khuluquhul Quran, Al-Quran diajarkan sebagai peta kehidupan terbaik umat ini, sehingga umat ini akan menjadi umat yang terbaik, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ulama menjelaskan bahwa manusia yang akan menjadi umat terbaik terbentuk dari pembelajaran dan pengajaran Al-Quran yang berasaskan kejujuran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sebuah maklumat dan narasi belaka. Namun umat akan menjadi besar selama mereka benar-benar memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perbaikilah hati dan dudukanlah ia untuk ikhlas dalam belajar dan beramal. Kepada yang kami hormati, pendiri dan pembina Sekolah Talaki Al-Quran Online, Fadilatul Ustadzah Qanitah Dzakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallahu Ta'ala. Kepada yang kami hormati, Mudiroh Sekolah Talaki Al-Quran Online, Al-Ustadzah Nafisah Ali Hafidhahallahu Ta'ala. Yang kami hormati, seluruh jajaran Sivitas Academy Center, Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati, seluruh jajaran muallimat, musyrifat, talibat, Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami cintai, seluruh santriwati program mulazamah tuntas, Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6, serta hadirin yang berbahagia. Ahlan wa sahlan bi khudurikum wa marhaban biman yuhibbullah. Semoga Allah menjadikan kita umat yang senantiasa diberikan petunjuk. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dan berjuang pada amal solih di hari-hari terbaik ini, karena kita masih memasuki babak terakhir dari 3 bulan haram secara paralel. Semoga Allah melimpahkan cahaya iman dan Islam pada hati-hati kita. Semoga Allah melimpahkan ketenangan pada hati yang ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu. Semoga Allah
menjadikan kita adalah umat yang ditinggikan derajatnya melalui kitab Al-Quran, dan menyelamatkan kita dari golongan umat yang dihinakan melalui kitab ini. Ayyuhal habibat, maka kami mengingatkan kembali untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengingatkan kembali terkait dengan adab kita dalam bermajelis ilmu, termasuk di dalamnya ketika kita menghadiri acara ini. Maka perhatikan dari bagaimana cara berpakaian kita, gamis-gamis dan khimar-khimar yang kita banggakan, yang kita merasa indah memakai pakaian tersebut, maka gunakanlah dalam menuntut ilmu. Karena pakaian terbaik kita, yang paling berhak untuk dipersembahkan adalah kepada Rabbul Alamin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah ibadah yang agung ini, yaitu pada proses atau serangkaian menuntut ilmu. Kemudian, adab yang kedua adalah perbaiki posisi duduk kita. Yang tidak ada udzur syar'i, maka bisa duduk dengan tenang, duduk dengan bersilah, dan menghadapkan hati kita, dan berzikir kepada Allah selama mengikuti serangkaian acara ini. Kita boleh menggunakan wewangian atau menggunakan make up kita sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya menuntut ilmu, selama di sana tidak ada laki-laki yang bukan mahram, dan selama itu ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan yang lebih mulia, sebelum kita menghadiri acara ini atau menuntut ilmu, pada kesempatan-kesempatan berikutnya, kita bisa berwudu terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat. Ketika kita sedang menuntut ilmu habibati, yang kita hadapi bukan hanya guru kita, yang kita hadapi bukan device kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat turut hadir dalam majelis ilmu. Sebagaimana malaikat mencari tempat di mana Al-Quran dan As-Sunnah diajarkan. Maka yang belum maksimal secara penampilan, baik zahir maupun batin, bisa terlebih dahulu untuk diperbaiki habibati. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ikhlas akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Orang yang ikhlas akan senantiasa diliputi rasa syukur pada setiap jengkal kehidupannya. Termasuk di dalamnya bersyukur akan kenikmatan didekatkan belajar bersama ahli ilmu. Orang yang ikhlas, maka ia akan bersabar dalam dinamika pada dunia ilmu. Maka kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu nafi' dan dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tujuan besar menuntut ilmu adalah untuk mengingat Rabbul Alamin, bukan sekedar memahami dan juga menghafal, meskipun kedua piranti tersebut penting dalam dunia ilmu. Prinsip para ulama adalah bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar diberikan keberkahan pada setiap inci demi inci apa yang kita usahakan dalam dunia ilmu. Dan inilah atmosfer dunia ilmu. Kalau kita ingin menuntut ilmu dan aktif di dunia ilmu, prinsip inilah yang harus kita miliki, yakni selalu bertawakal dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal habibat, maka kita kembali mendengarkan nasihat bahwa menuntut ilmu itu dilakukan secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-79. Namun, jadilah seorang Rabbani ketika kalian belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Habibati, tugas kita bukan hanya belajar semata, namun selaras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, yakni
belajar dengan metode Rabbani. Maka pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa makna Rabbani kepada kita adalah orang-orang yang mendidik manusia mulai dari hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar, sebelum pada perkara-perkara besar dan perkara-perkara sulit. Maka patut kita mengarungi dunia ilmu itu hal-hal yang basic sebagai pondasinya kita. Bangunan yang paling lama untuk dibangun adalah pada pondasinya. Maka bagaimana dengan kita yang ingin mengambil keutamaan ilmu? Perlu adanya pondasi, selangkah demi selangkah bersabar dalam memahami ilmu dasarnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki pondasi, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Maka marilah kita mengagungkan Allah dan juga bersyukur akan kenikmatan ini. Wallahi, mendaftarnya kita pada sekolah talaki Al-Quran online, duduknya kita saat ini untuk menyusuri serangkaian proses pembukaan program atau memulai pembelajaran berikutnya adalah karunia besar yang jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita bukan termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan petunjuk atau kenikmatan hidup bersama ilmu, guru, dan juga teman. Akhwat wa ummahat, hafidhakunallahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan kalamullah. Yang ketiga adalah sambutan dari koordinator Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6. Yang keempat adalah sambutan dan tausiah dari pendiri dan pembina Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kelima adalah penayangan profil Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang keenam, pembacaan buku panduan dan SOP Thalibat. Yang ketujuh, penayangan nama-nama thalibah dan kelompok halakoh program mulazamah tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6. Dan yang ke-8 adalah penutup. Maka mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kemudahan pada setiap acara yang akan kita lewati. Acara berikutnya, yakni pembacaan kalamullah, yang insya Allah akan membaca pada Quran Surah Fatir, ayat 29 hingga 35, yang akan dibacakan oleh Ustadzah Diyah Lisanul Uswa hafidhahallahu ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakillahu khairan Ustadzah Siti Aisyah atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan pada surah Fatir ayat 29 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarah
yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Demikian pembacaan surah Fatir ayat 29 sampai 35. Waktu Ana kembalikan lagi kepada Ustazah Siti Aisyah hafizahullahu taala. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Diah Lisanul Uswah hafizahullah yang telah membacakan Quran surah Fatir ayat 29 hingga 35. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan Koordinator Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6, yakni Ustazah Pujiati Hafidhahallah Ta'ala, fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakillahu khairan Ustazah Siti Aisyah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustazah Qonitah Zakiyah Asidawiyah Hafizahallahu Ta'ala selaku pembina Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati Ustazah Nafisa Ali selaku Mudirah Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati seluruh jajaran Sivitas Academy Center Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati para muallimat wa musyrifat hafizakunallahu ta'ala. Yang kami sayangi tamu undangan dari semua sivitas program mulazamah tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online dari semua angkatan. Dan yang kami muliakan Tholibat program mulazamah angkatan ke-6 Lembaga STA Online tahun 2025 Masehi 1447 Hijriah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya akhwati fillah. Ahsanallah ilaikum. Kami dari keluarga besar Sekolah Talaki Al-Quran Online mengucapkan selamat bergabung dalam membersamai Al-Quran kepada seluruh tholibat program mulazamah angkatan ke-6 tahun 2025 yang dibina oleh Ustazah Qonitah Zakiyah Asidawiyah Hafizahallahu Ta'ala. Akhwati fillah, dalam menuntut ilmu syar'i ini, hendaknya kita awali dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, serta niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena pujian manusia. Selain itu, ikhlas dalam menuntut ilmu akan menjadikan kita tetap rendah hati dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Semoga menjadi ladang pahala, menjadi pahala jariyah. Amin. Kemudian, selain ikhlas lillahi ta'ala, tentunya yang tak kalah penting adalah adab dan akhlak dalam menuntut ilmu harus kita jaga dan kedepankan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam setiap urusan kebaikan kita dan keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Thayyib, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh tholibat angkatan ke-6. Semoga antuna senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, hidayah, taufik, dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, ana cukupkan sampai di sini dulu. Jazakunallahu khairan ahsanal jaza. Barakallahu fi kunna jami'an. Nas'alallah i'ana wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu kami berikan kembali kepada Ustazah Siti Aisyah selaku moderator. Jazakumullahu khairan. Kepada Ustazah Pujiyati Hafizahullah yang telah memberikan sambutan pada acara malam hari ini. Melanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan dan tausiah dari pendiri dan pembina Sekolah Talaki Al-Quran Online, yaitu Fadilatul Ustazah Qonitah Zakiyah Asidawiyah Hafizahullah Ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustazah Aisyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيارته من خلقه أرسله الله من بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب بارك الله فيكن جميعا حبيبات الغاليات. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia-Nya, yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat berkumpul pada acara pembukaan, ya, mulazamah angkatan ke-6 di tahun 2025, ya, Masehi atau 1447 Hijriyah, ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibat al-ghaliyat, alhamdulillah bihadhihi ni'mah wa aqulu lakunna, ya, littalibatil jadidah ahlan wa sahlan wa marhaban fi talabil ilmi fi madrasah, yani at-talaqqi al-Quran. Tayyib. Barakallahu fikunna jami'an habibat al-ghaliyat. Selamat datang di sekolah talaqi Al-Quran, ya, dan di sini semua pembelajaran dilaksanakan dengan online. Ya, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada, ya, di angkatan yang ke-6. Tayyib. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Dan ilmu itu adalah kunci pembuka untuk amalan-amalan yang lainnya. Terutama tentang masalah, ya, ilmu agama atau tentang masalah ibadah, ya. Masalah ibadah di situ harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dari mana kita bisa mengetahuinya? Tentunya adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, seorang hamba bisa mengetahui bagaimana seharusnya dia harus beribadah. Bagaimana dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Beribadah kepada Rabb-Nya. Mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan apa saja sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan. Serta apa saja yang harus ditinggalkan. Larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Larangan-larangan yang harus dijauhi. Oleh karena itu, yang perlu kita ingat, ya, yang pertama dan yang utama itu adalah tentang masalah keikhlasan. Ikhlas, kita berbicara dengan masalah ikhlas, itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan. Namun, ya, ikhlas itu adalah, ya, sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam hati kita. Harus kita perjuangkan dalam hati kita semuanya. Terutama keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya. Keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah suatu hal yang harus terus dijaga. Harus terus diperbarui. Setiap kali hendak menuntut ilmu, kita perbarui keikhlasan kita. Dalam sehari ada berapa halaqah, kita perbaiki keikhlasan kita. Ya. Begitu juga dengan, ya, misal sholat sehari 5 waktu, maka kita perbaiki setiap kali mau sholat.
Karena di sini ya kita pembahasannya adalah tentang masalah thalabul ilm, ya, maka setiap kali mau yakni thalabul ilm, menuntut ilmu, menghadiri kajian, menghadiri halaqah, kita perbaiki keikhlasan kita. Karena keikhlasan dalam menuntut ilmu ya dan untuk mengerjakan suatu ibadah itu adalah harus terus untuk dijaga. Ya, dijaga. Kenapa? Karena ya agar semua ibadah yang mulia itu ya dapat memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya, dengan cara mengikhlaskan, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengerjakan semua ibadahnya ya ikhlas murni hanya mengharap ya wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Dan kita semua ya sungguh telah menyadari bahwa ikhlas itu adalah syarat yang paten, syarat yang tidak boleh untuk ditawar agar bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping yakni kita harus mutabaah ya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun yang pertama dan yang utama yang perlu untuk kita perhatikan yaitu adalah ya masalah keikhlasan. Ini adalah sebuah syarat ya yang benar-benar harus kita jaga agar bagaimana menuntut ilmu kita itu adalah berbuah ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita seorang ya sebagai seorang penuntut ilmu untuk menyadarkan hatinya, untuk menghiasi hatinya ya dengan apa? Dengan niat yang ikhlas ya, dengan niat yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala agar ya ibadah yang mulia ini tidak sia-sia ya. Dan dengan keikhlasan itu adalah ya bisa menjadikan kita untuk tetap istiqomah dalam tolabul ilmi. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala beliau menasihatkan tidaklah para salafus salih itu unggul ya dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi melainkan apa? Melainkan karena sebab keikhlasan mereka saat menuntut ilmu, karena mengharap pahala Allah ya Rabbul Alamin. Jadi para ulama bisa sampai derajat yang tinggi itu adalah ya dikarenakan keikhlasan mereka dalam ya tolabul ilmi. Taib ya kita ingin yakni benar ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tolabul ilm, maka kita harus mengikhlaskan hati kita ya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ingat ya nasihat yakni beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa seorang itu mendapatkan jatah ilmu itu adalah sebanyak ya atau sesuai dengan kadar keikhlasannya ya sesuai dengan kadar keikhlasannya, masya Allah. Nah jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana ya dalam thalabul ilm itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya beliau mengatakan bahwa ya ada beberapa cara untuk yakni ikhlas dalam thalabul ilm. Yang pertama itu adalah ya niat kita menuntut ilmu itu adalah ya untuk mengusir kebodohan kita ya dari diri sendiri. Ya, yang pertama yaitu ya untuk mengusir kebodohan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengusir kebodohan dari orang lain dengan mengajari mereka ilmu yang didapat ya. Nah,
Jadi agar bagaimana ya ilmu yang kita dapatkan itu bisa mengangkat ya kebodohan orang lain dengan cara mengajarkannya. Yang ketiga yaitu niatkan untuk menjaga keaslian ilmu, ya, menjaga keaslian ilmu. Ya, dan di sini karena kita di sini di sekolah talaki Al-Qur'an ini adalah ya berkecimpung dalam yakni perbaikan bacaan, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid, ya, maka niatkan ya, untuk menjaga yakni ya kefasihan huruf-huruf ya huruf-huruf hijaiyah atau bagaimana agar bacaan kita ya bisa sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, baik. Ya. Kemudian ya yang keempat yaitu adalah niatkan untuk mengamalkan ilmu. Ya, yang terakhir ini ya kita usahakan apa yang sudah kita dapat maka kita amalkan agar ilmu ya yang kita dapatkan itu adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian habibati ya, yang berikutnya di antara sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu ada satu nikmat ya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat apa? Nikmat ilmu. Ya. Karena sebab dengan ilmu seseorang akan dapat memahami berbagai hal. Seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menuntut ilmu itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan ya, yang dianugerahkan kepada kita. Di luar masih banyak ya yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bahkan setelah ditutupnya pendaftaran ini masih banyak sekali ya yang chat gitu ya. Mereka ingin untuk bisa diterima di Sekolah Talaki Al-Qur'an angkatan yang ke-6. Ya, namun ya memang pendaftaran sudah kami tutup. Jadi ini adalah termasuk kesempatan yang mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan ilmu agama. Dan antunna di sini adalah termasuk ya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita maksimalkan ya untuk bisa mengikuti arahan-arahan ya yang diberikan. Karena kita tahu bahwa kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an beberapa kaum dan Allah pun merendahkan yakni ya beberapa kaum dengan Al-Qur'an ya. Baik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perlu kita ingat ya bahwa masih banyak hadis-hadis yang di sana menjelaskan tentang kemuliaan ya, kemuliaan dalam menuntut ilmu yang mana mereka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga ya, mendapatkan naungan ya ketika nanti
di hari akhir. Masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Ya, maka kita maksimalkan untuk di halaqah ya yang diadakan oleh Sekolah Talaki Al-Qur'an. Dan perlu kita perhatikan ya, di sini kita benar-benar yakni memperhatikan tentang masalah adab kita baik terhadap muallimah maupun terhadap musyrifah ya, dan juga terhadap sesama thalibah ya. Maka perlu untuk kita perhatikan adab-adab kita baik di dalam halaqah maupun di luar halaqah. Bagaimana ya kita harus berbicara dengan mereka ya. Bagaimana ketika kita sedang ada uzur dan lain sebagainya. Ya. Kita benar-benar mengutamakan tentang masalah adab. Karena dengan adab ya Allah akan memberikan keberkahan kita dalam ya ilmu yang kita dapatkan. Maka sebisa mungkin ini meskipun dalam online ya tentang masalah adab ini benar-benar kita perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir Habibat al-Ghaliyat ya, mungkin sudah sering kita dengar ya bahwa Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i beliau memberikan nasihat yang berbunyi akhi lan tanalul ilma ya illa bisittah. Akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Ya, sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Apa saja? Ya. Jadi beliau mengatakan akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan digapai kecuali dengan menempuh 6 hal. Maka ya beliau mengatakan saya akan yakni memaparkan ya dengan penjelasannya. Apa itu yang pertama? Zakaun, yaitu kecerdasan. Wahirsun, yaitu ya semangat. Wajtihadun, bersungguh-sungguh ya, dan wajtihadun di sini ada yang mengatakan ya dengan wastabirun ya dengan kesabaran ya. Wabulghatun, yaitu ya modal. Jadi menuntut ilmu itu butuh modal. Wa suhbatu ustadzin. Nah, suhbatu ustad yaitu belajar ya. Ilmu itu adalah dari guru. Wa tuluz zaman, ya, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Nah, kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan ya zaka ya. Kecerdasan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecerdasan di sini ya yang dimaksud itu adalah kecerdasan dalam memahami suatu ilmu dan kecerdasan dalam menghafal. Ya, imam siapa yang cerdas ya dalam menghafalkan hadis? Ya, Imam Bukhari. Ya, Masya Allah, beliau sangat cerdas ya. Nah, baik. Ulama itu ada 2 tipe dalam menghafal. Ya, ada yang menggunakan kuatnya hafalan seperti Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari, Masya Allah. Baik. Dan ada juga yang mereka merekam hafalannya itu adalah dengan catatan. Ya, jadi sama ya, semua. Kadang ya ada yang cerdas dengan tanpa menulis, gitu ya. Langsung hafal, langsung masuk. Ya. Namun ya dari kalangan para ulama juga ada yang mereka merekamnya dengan tulisan, ya melalui kitabah. Dan mereka semuanya masing-masing memiliki keunggulan, ya, masing-masing memiliki keunggulan. Namun harus kita ingat bahwa kecerdasan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi kita yang memiliki kecerdasan, ya bagi antunna semuanya yang memiliki kecerdasan seperti Imam Bukhari, maka
gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat, gitu ya, untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Adapun ya yang merasa kesulitan dalam yakni menghafal atau ya nggak langsung hafal, ya maka kita gunakan apa? Tulisan untuk merekamnya, ya. Jadi kita apa? Kita ikat dengan tulisan, ya, qayyidul ilma bil kitabah, ya. Jadi kita apa? eh, kita ikat dengan tulisan. Kemudian yang kedua yaitu adalah ya hiras, memiliki semangat. Ini harus ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat ya dalam menuntut ilmu. Jadi ini termasuk ya sesuatu keberhasilan ya, suatu keberhasilan dalam menuntut ilmu harus adanya semangat ya, harus ada semangat dalam menuntut ilmu ya. Kalau kita tidak semangat dalam menuntut ilmu ya, kemudian disemangati oleh orang lain tapi kita tidak ada rasa semangat sama sekali ya, maka tetap kita tidak bisa mendapatkan ilmu ya sebagaimana teman-teman yang semangat seperti itu ya. Jadi semangat itu adalah kunci dalam menuntut ilmu. Ya, Imam Nawawi dalam sehari ya beliau bisa menghadiri 12 majelis untuk belajar dengan seorang guru ya, belajar dengan guru-guru beliau ya. Ini belum termasuk waktu beliau untuk menulis karena beliau juga punya karya-karya ya, punya karya-karya tulis yang masya Allah yang masyhur ya, yang masyhur di kalangan kita ya, seperti apa? Seperti kitab Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in ya, Arba'in Nawawi. Nah, ya, masya Allah ya, kita mengikuti ya semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu, dan kalau bisa kita membaca apa kisah-kisah mereka gitu ya, kisah-kisah yakni semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian ya yang ketiga ya di situ adalah wajtihad ya, namun ada yang mengganti dengan ya dengan kesabaran ya, dengan kesabaran. Jadi kita harus benar-benar bersabar dalam menuntut ilmu ya, karena dalam belajar itu pasti ya kita akan mendapati apa? Mendapati kesulitan ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Namun di sini kita harus bersabar, apalagi nanti yang kita pelajari ya, mungkin di situ ada makharijul huruf, sifatul huruf gitu ya. Terutama pada makharijul huruf ya, pada makharijul huruf ya, ketika kita belum bisa maka kita tetap bersabar dan tetap apa? Berusaha ya, tetap berusaha untuk bisa mempraktekkan dari huruf-huruf yang memang kita terkendala ya, tentunya dengan apa? Dengan bimbingan muallimah ya, dengan bimbingan muallimah ya, insyaallah. Untuk pembelajaran ya di sini kita dengan membuka kamera ya untuk apa halaqah khusus ya, untuk halaqah khususnya di situ adalah dengan membuka kamera, maka insyaallah lebih teratasi ya insyaallah ya permasalahan-permasalahan dalam makharijul huruf ya, sifatul huruf. Nah, jadi wajib membuka kamera ya ketika pembelajaran ya, baik dari muallimah maupun dari thalibah gitu ya. Nah, baik. Kemudian ya yang berikutnya adalah apa? Bulughah. Apa itu bulughah? Ya, bulughah itu adalah modal, gitu ya. Ya, modal dalam thalabul ilm itu pasti ya, pasti dibutuhkan gitu ya. Ya terutama apa? Untuk membeli kitab ya, untuk membeli kitab. Nah, maka bulughah ya ini dibutuhkan dalam thalabul ilm. Ya, Imam Ibnul Qayyim ya, beliau masya Allah sangat hobi sekali untuk mengumpulkan ya kitab-kitab gitu ya. Jadi beliau suka mengoleksi ya kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab para ulama. Ya, masya Allah. Baik. Ya. Karena di sini apa tentang masalah ya modal, ya, maka di sini sekaligus Ana sampaikan ya bahwa di sekolah talaki Al-Quran ya di sini memang berbayar seperti itu, namun insya Allah semuanya akan kita maksimalkan untuk operasional gitu ya. Bagaimana agar
halaqah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Agar halaqah berjalan dengan baik. Namun bukan berarti ya, jadi ana harapkan bagi antuna semuanya agar bagaimana ya tetap semangat dalam thalabul ilm, ya, tetap semangat dalam thalabul ilm. Jadi ketika ada kendala ya untuk syahriyah ya, atau untuk bulanan, maka silahkan disampaikan ya kepada admin pembayaran ya, sebagaimana kemarin ya antuna ketika mentransfer untuk pendaftaran dan lain sebagainya ya, antuna sampaikan kendala-kendalanya. Jadi harapan kami ya antuna tetap semangat dalam thalabul ilm. Apapun kendala dalam masalah syahriyah ya, itu sampaikan kepada admin. Nah, jadi jangan sampai hanya karena syahriyah saja kemudian antuna keluar. Tidak ya. Kami tidak menginginkan hal tersebut. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kami dan juga memudahkan urusan antuna semuanya. Nah, baik. Kemudian yang kelima yaitu adalah suhbatu ustadz, ya, belajar dengan seorang guru. Nah, masya Allah, harus belajar dengan seorang guru, terutama dalam masalah Al-Quran. Ya, dalam mempelajari Al-Quran di sini ya kita tahu bahwa dalam Al-Quran ya itu ada makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian ada apa lagi? Ayat-ayat gharibah, ayat-ayat asing, ya, yang mana di situ harus ya dicontohkan dengan seorang guru. Mungkin kalau di YouTube kita bisa lihat, namun ya tidak ada yang mengoreksi kita. Ya, tidak ada yang mengoreksi kita. Maka ya ini benar-benar ya sangat membutuhkan seorang guru, gitu ya. Jadi kita jangan otodidak dengan YouTube gitu ya, atau Google dan lain sebagainya. Ya, tidak. Ya, untuk masalah Al-Qur'an ya, sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan talaqi. Maka ya perlu untuk kita ketahui bahwa talaqi itu ya tidak muncul di akhir-akhir ini saja. Ya, sejak dahulu. Sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sahabatnya, ya, tidak mengizinkan para sahabat ya untuk mengajarkan kepada yang lainnya sebelum ya mereka direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu semuanya ya itu sudah sejak Al-Qur'an diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu adalah ya butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, ya. Untuk mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf ya di sini benar-benar membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi para pemula, gitu ya. Bagi para pemula yang sebelumnya belum pernah mengetahui apa itu makharijul huruf, apa itu sifatul huruf. Gitu. Ya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ya terkadang karena berada di daerah-daerah yang memang di sana tidak ada pembelajaran ya, sehingga belum mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Untuk ya kita yang mungkin belajar secara online gitu ya, kemudian pertemuan halaqah khusus itu sepekan 2 kali ya, mungkin kalau dalam waktu 5 tahun kemudian ya ada perubahan atau lebih baik ya itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita baru belajar 1 tahun 2 tahun kemudian kita ya kok nggak bisa-bisa gitu ya, nah, kenapa saya kok belum bisa gitu ya, maka ya jangan putus asa ya, itu baru sebentar, itu 1 tahun 2 tahun ya, 1 tahun 2 tahun itu baru sebentar, tetap bersabar ya. Kalau kita dalam belajar kemudian terus untuk mempraktekkan ya, kemudian dalam 5 tahun kita membuahkan hasil, itu masya Allah gitu ya. Masya Allah ya, kalau kita mau bisa dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ya, kita berada di pesantren dulu ya. Kita harus berada di pesantren, kemudian ya belajar dengan seorang guru ya, habis subuh sampai mau tidur ya, seperti itu. Nah, insya Allah ya dalam waktu 1 tahun 2 tahun insya Allah bisa. Nah, namun
Ya, karena di sini dengan ya keterbatasan waktu dan juga kesibukan kita semuanya gitu ya. Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, maka ya kita bersabar ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya kapan ya kita bisa berubah untuk menjadi yang lebih lebih baik ya, dan itu semuanya kita upayakan, kita usahakan ya, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat atau lambat hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita yang pertama adalah berdoa, kemudian yang kedua adalah berusaha. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman dengan hal itu. Ya, kita harus beriman dengan hal itu. Naam, baik. Ya barakallahu fikunna jami'an. Insya Allah demikian yang bisa ya kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini ya, dan semua yang ana sampaikan dari awal hingga akhir itu adalah ya yang pertama dan utama adalah nasihat bagi ana pribadi ya, kemudian untuk antunna semuanya. Barakallahu fikunna jami'an, ya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan semua kekurangan kekhilafan itu adalah ya dari kelemahan ilmu ana dan juga datang dari syaitan ya. Ana cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasta'fu minkunna min kulli khata'i. Wassalamu alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ana kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah. Tafadhali Ustazah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Qanita Zakia As-Sidawiyah hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat. Semoga nasihat tersebut bisa kami amalkan dan menjadi amal jariyah untuk beliau dan keluarga hafizahumullah ta'ala. Amin ya Rabb. Melanjutkan acara berikutnya, yakni penayangan profil Sekolah Talaki Al-Quran Online yang insya Allah akan dipandu oleh Ustazah Ulfat Mi Busni Rahayu hafizahullah ta'ala. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Sekolah Talaki Al-Quran atau STA Online. Profil singkat Sekolah Talaki Al-Quran Online yang biasa disingkat STA Online. Latar belakang terbentuknya STA Online adalah program mulazamah atau pembelajaran talaki Al-Quran berbasis online. Didirikan di Semarang pada bulan Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan bulan Juni tahun 2020 Masehi. Didorong kebutuhan umat, terkhusus bagi para pegawai atau pelajar muslimah yang sibuk dan belum mampu untuk mondok, dan atau masih pemula dalam kemampuan membaca, dan mempelajari disiplin ilmu tajwid dan Al-Quran. Tujuan pembentukan STA Online adalah sebagai media dakwah ilmu-ilmu Al-Quran bersanad kepada umat, berbasis online khusus muslimah. Visi STA Online adalah menjadi halaqah pengkajian Al-Quran bersanad berbasis online, dengan menitikberatkan periwayatan para imam qiraah, khususnya pada riwayat Imam Hafiz An Asim Jalur Syatibiyah, sesuai manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan misi STA Online adalah 1. Menyebarkan dakwah sunnah kepada umat melalui pengkajian Al-Quran. 2. Mewujudkan generasi Qurani pada setiap peserta santri dengan mendahulukan adab-adab Islami dan peneguhan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pemahaman para salafus sholih. 3. Menjadi sarana pengkajian Al-Quran yang modern, unggul dan berkualitas, sebagaimana kebutuhan umat akan ilmu-ilmu Al-Quran, dengan penjagaan kepada sanad dan riwayat dari imam-imam qiraah. Program dan kelas. 1.
STA Online membuka kelas dan mulazamah berbasis online khusus akhwat atau putri, seperti Pratahsin, Tamhidi, Talaki, dan Tahfidz Iqdat Muallim Al-Quran berbasis online khusus akhwat atau putri, yaitu guru Al-Quran. 2. Itkon wa Isnad yaitu program internal santriwati STA Online yang pernah menyelesaikan hafalan 30 juz, dan telah menyelesaikan program Tamhidi serta memenuhi persyaratannya. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain, dalam hal pengajaran dan sertifikasi cabang ilmu-ilmu Al-Quran, dengan memanfaatkan media sosial yang ada sebagai sarana dakwah ilmu-ilmu Al-Quran. Halakoh atau kelas. STA Online membagi halakoh menjadi beberapa marhalah sebagai berikut. 1. Pratahsin, yang dirancang untuk pembelajar pemula dengan materi tashih surat-surat pendek dengan durasi selama 2 bulan. 2. Mulazamah tuntas, program ini terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu level 1 atau halakoh tamhidi yang menjadi bagian halakoh mulazamah tuntas dengan materi pengantar dasar-dasar tilawah. Level 2 atau halakoh talaki yang menjadi bagian halakoh mulazamah tuntas dengan materi talqin Al-Quran hingga tuntas 30 juz dan ilmu-ilmu tajwid. Level 3 atau halakoh tahfiz yang menjadi bagian halakoh mulazamah tuntas dengan materi hafalan Al-Quran 30 juz riwayat Hafez Anasim Jalur Syatibiyah beserta usulnya. Level 4 atau halakoh kiroat yang menjadi bagian halakoh mulazamah tuntas dengan materi kiroah sab'ah. Marhalah berikutnya adalah 3. Halakoh Iqdat Muallim Al-Quran, yaitu halakoh persiapan menjadi pengajar Al-Quran. 4. Halakoh Itkon wa Isnad merupakan halakoh itkon dan pengambilan sanad Al-Quran. STA Online menerima santri baru secara online yang informasinya dibagikan melalui official media sosial milik STA Online. Follow akun-akun media sosial STA Online berikut ini. Acara berikutnya yakni pembacaan buku panduan dan SOP Sekolah Talaki Al-Quran Online yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadzah Siti Fatimah, Ustadzah Amalia Mei Kumala, Ustadzah Rika Nur Anfalika, Ustadzah Tri Dewi Rohana Hafidhahunallahu Ta'ala. Fa'alaihinna tafaddalna mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzah Siti Aisyah atas kesempatan yang diberikan. Ana akan membacakan buku panduan Sekolah Talaki Al-Quran Online Fasal 2. Struktur kepengurusan, penasehat dan pengawas. Ustadz Abu Syarif Abdillah Hafiz, pembina. Ustadzah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah, STA Center, Mudirah. Ustadzah Nafisa Ali, Wakil Mudirah. Ustadzah Susi Sutejo, Sekretaris, Ustadzah Siti Aisyah. Koordinator Musyrifah, Ustadzah Dian Sulistianingrum. Humas. 1. Ustadzah Jumriana. 2. Ustadzah Anggia Okradika. Divisi-divisi. A. Koordinator Lapangan. Ketua STA 1 dan 2. Ustadzah Nafisa Ali. Wakil Ketua, Ustadzah Dian Sulistianingrum. Ketua STA 3. Ustadzah Jumriana. Wakil Ketua, Ustadzah Susti Restian. Ketua STA 4, Ustadzah Anggia Okpradika. Wakil Ketua, Ustadzah Siti Hartinah Ismaresi. Ketua STA 5, Ustadzah Khalifah. Wakil Ketua, Ustadzah Lia Minhah Tasi'ah. Ketua STA 6, Ustadzah Pujiati. Wakil Ketua, Ustadzah Tridewi Rohana. B. Dewan Musyrifah atau Admin Halakoh berjumlah 43 sebagaimana tercantum di dalam buku panduan. Admin Halakoh STA 6. 1. Ustadzah Amalia Mei Kumala S. 2.
Ustadzah Khairun Nisa Yusuf. 3. Ustadzah Dian Nika Wahyu Hidayah. 4. Ustadzah Hayati. 5. Ustadzah Iis Nufusu Zakiyah. 6. Ustadzah Khazanah Rahma Fitriyah. 7. Ustadzah Melia Nuryana. 8. Ustadzah Mutia Ada. 9. Ustadzah Nasya Filmilah. 10. Ustadzah Nita Trifebriati. 11. Ustadzah Rahma Ayu Rizkiha. 12. Ustadzah Rika Nur Anfalika. 13. Ustadzah Salsabila. 14. Ustadzah Siti Fatimah. 15. Ustadzah Tridewi Rohana. 16. Ustadzah Ulfatmi Gusni Rahayu. 17. Ustadzah Wahidatun Nur Hasanah. C. Dewan Pengajar berjumlah 45 sebagaimana terlampir di buku panduan Dewan Pengajar Angkatan 6. 1. Ustadzah Intan An-Nurul Hawa. 2. Ustadzah Siti Muflihah. 3. Ustadzah Yunita Puspawe. 4. Ustadzah Yusniati. 5. Ustadzah Mardia Helensi. 6. Ustadzah Dia Maria. 7. Ustadzah Senli Amalia. 8. Ustadzah Nur Mundaroh. 9. Ustadzah Diah Lisanul Uswah. 10. Ustadzah Nidia Marcelina. 11. Ustadzah Titik Sulastri. 12. Ustadzah Seni Lestari. 13. Ustadzah Lia Febriana. 14. Ustadzah Iis Indah Wahyuni. 15. Ustadzah Andi Asma'ul Husna. 16. Ustadzah Mitriani. 17. Ustadzah Nikmatul Afifah. 18. Ustadzah Siti Fatimah. Fasal 3. Tata tertib umum kegiatan belajar mengajar dan metode. 1. Tata tertib. A. Tata tertib umum. A. Seluruh sivitas STA online wajib menjaga adab dan etika dalam setiap interaksi. B. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi wajib sopan, santun, dan tidak mengandung unsur provokasi, diskriminasi, atau hal yang bertentangan dengan syariat. C. Segala bentuk informasi sekolah talaqi Al-Quran online yang dilarang untuk dibagikan keluar STA online wajib dijaga kerahasiaannya. B. Tata tertib khusus. A. Tolibah adalah santri STA online dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. B. Wajib mengikuti alur belajar mengajar sesuai SOP STA online dan arahan yang telah ditentukan, termasuk membaca materi pembelajaran dan mengerjakan tugas atau tadrib yang diberikan. C. Menunjukkan sikap aktif dan mandiri dalam pembelajaran. D. Menjaga komunikasi yang baik dengan musyrifah, mu'allimah, tim center, dan sesama tolibah STA online. E. Tidak diperkenankan membagikan informasi di luar pembelajaran kecuali setelah mendapat izin dari admin halakoh. F. Dilarang keras terjadinya tindakan yang mencemarkan nama baik STA online. Hal ini mencakup menyebarkan informasi atau komentar negatif yang dapat merugikan reputasi STA online. G. Dilarang mengambil nomor handphone atau menjapri sivitas STA online untuk kebutuhan tertentu atau melakukan tindakan meminta sumbangan dan lainnya tanpa izin admin. H. Jika menerima share broadcast yang mengatasnamakan STA online, baik sumbangan atau lainnya yang bukan dari admin STA online, maka diharapkan segera memblokir nomor tersebut untuk keamanan akun atau nomor handphone tolibah. C. Pelanggaran dan sanksi. A. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan teguran, pembinaan, hingga kemungkinan dikeluarkan dari sekolah talaqi Al-Quran online sesuai tingkat pelanggaran. B. Penilaian pelanggaran dilakukan secara kolektif oleh koordinator dan tim center dengan mengedepankan asas musyawarah dan keadilan. D. Lain-lain. A. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan disesuaikan dan ditetapkan kemudian. B. Perubahan dan penambahan aturan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang terlibat. C. Seluruh sivitas diharapkan senantiasa menjaga semangat belajar, kolaborasi, dan kontribusi demi terselenggaranya program-program STA online dengan baik. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Hadis Al-muslimuna 'inda syurutihim
diriwayatkan oleh Imam Bukhari 4 atau 451 secara mu'allaq dengan sighah jazm, dan diriwayatkan secara mausul oleh Imam Ahmad 2 atau 366, Abu Daud nomor 3594. 2. Tata tertib KBM Halaqah. 1. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di sekolah talaki Al-Quran online. 2. Memperhatikan adab-adab menuntut ilmu, di antaranya dengan masuk ke ruang Zoom maksimal 10 menit sebelum halaqah dimulai, dan memposisikan diri sebagai seorang thalibah atau penuntut ilmu. 3. Wajib hadir pada setiap halaqah, baik yang terjadwal maupun halaqah umum yang diadakan sekolah talaki Al-Quran online, kecuali jika terdapat udzur yang diterima atau udzur syar'i. 4. Hendaknya mengulang atau murojaah materi yang telah lalu dengan membaca dan mempersiapkan materi yang akan datang. 5. Hendaknya memperbanyak latihan atau riyadatul lisan di luar halaqah. 6. Apabila berhalangan hadir dalam kegiatan belajar mengajar, thalibah mengisi format uzur di grup sebelum halaqah selesai. 7. Dianjurkan menggunakan headset dan tidak diperdengarkan lelaki ajnabi atau bukan mahram. 8. Dilarang menyebarkan link keluar grup STA. 9. Dilarang mengambil gambar, capture, screenshot baik ketika ustadzah membuka video maupun tidak. 10. Diwajibkan membuka kamera selama pembelajaran kecuali jika terdapat udzur syar'i, dengan memastikan video atau audio tidak terdengar dan tidak terlihat lelaki ajnabi atau bukan mahram. 11. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai ada tata tertib yang mengubahnya. 12. Tata tertib ini bertujuan untuk kelancaran dan tercapainya maslahat atau kebaikan bagi semua thalibah. 13. Bersedia mengisi surat komitmen belajar. 3. Kegiatan belajar mengajar. Materi pembelajaran, tamhidi, talaki dan tashih Al-Quran intensif, syarah matan tajwid atau tuhfatul atfal, matan manzumah al-muqaddimah al-jazariyah, dan menghafal Al-Quran setelah menyelesaikan tashih 30 juz dan syarah matan tajwid. Usul qiraat, riwayat Hafiz an Asim, Thariq Syatibiyah, dan qiraat sab'ah. Masa belajar, tuntas kurikulum atau kondisional waktu, durasi 90 menit. Tempat belajar, ruang Zoom clothing meeting. Intensitas 3 kali sepekan, 2 kali talqin, 1 kali diroyah. Kajian tambahan, kajian ulumul Quran, adab dan tafsir Al-Quran. 4. Metode pembelajaran. 1. Talaki intensif. Talaki intensif adalah pembelajaran di mana pengajar dan thalibah atau santriwati berinteraksi one by one secara musyafahah bil ada untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Sistem pembelajaran metode ini adalah dengan membentuk halaqah-halaqah. Pada setiap halaqah maksimal 13 thalibah yang terbagi dengan beberapa level, yaitu tamhidi, talaki, tahfidz, dan qiraat. Dan pada level tamhidi akan dituntaskan selama 7 bulan pertama KBM aktif. 2. Tamhidi. At-tamhidu fi asasi at-tilawah atau disebut dengan tamhidi merupakan kitab pengantar atau landasan dasar pada kurikulum mulazamah STA yang membahas 5 hal pokok sebelum memulai membaca Al-Quran, yaitu huruf Arabiyah, itmamul harokat, makhorijul huruf, sifatul huruf, bacaan mat dalam Al-Quran, dan peringatan dalam membaca surah Al-Fatihah. Dan kitab ini akan dituntaskan selama 7 bulan pada level 1. 3. Syarah matan tuhfatul atfal. Matan tuhfatul atfal merupakan salah satu landasan dasar ilmu tajwid STA. Matan ini menjelaskan atau membahas seputar hukum-hukum tajwid, seperti
nun sukun dan tanwin, gunnah, mim sukun, lam fiil dan lam ta'rif, pertemuan dua huruf, pembagian mat, hukum dan pembagian mat lazim. Syarah matan ini akan dipelajari sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, yaitu sepekan 1 kali. Adapun proses menghafal dan setoran bait matan sesuai dengan kemampuan masing-masing tholibah. Kitab ini akan diselesaikan dengan tuntas pada level 2. 4. Syarah Manzumah Muqaddimah Jazariyah. Syarah ini merupakan kitab penunjang lanjutan dalam disiplin ilmu tajwid setelah matan Tuhfatul Atfal, sebagai pengetahuan dan pemantapan matan tajwid bagi tholibah. Matan ini wajib dihafal setiap tholibah dan menyetorkannya melalui muallimah masing-masing. Kitab ini secara tuntas akan diselesaikan pada level 2, setelah kitab Tuhfatul Atfal dan tashih atau perbaikan bacaan 15 juz. 5. Tahfidz Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan sabak, sabaki, manzil. Sabak adalah hafalan baru. Sabaki mengulang hafalan sebelumnya. Manzil atau murojaah mengulang hafalan juz sebelumnya yang pernah dihafal. Dan secara tuntas akan diselesaikan pada level 3. 6. Usul Qiraat riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. Penjelasan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran berdasarkan furs bacaan qiraah Asim riwayat Hafiz an Asim dengan menggunakan Thoriq atau penyebaran Asy-Syatibiyah dan akan dipelajari pada marhalah tahfidz level 3 mulazamah tuntas. 7. Usul Qasrul Munfasil. Penjelasan kaidah-kaidah mat munfasil yang dibaca 2 harokat, serta kaidah pada riwayat dan thoriq yang digunakan. Kaidah-kaidah dalam ilmu ini akan dibahas pada level 3 sebagai lanjutan usul qiraat riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. 8. Usul qiraah atau qiraat sab'ah. Penjelasan kaidah-kaidah yang membahas perbedaan atau ragam baca Al-Quran secara mutawatir pada imam-imam qiraat, secara praktek dan teori. Pada sesi level ini akan diikuti bagi tholibah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz secara mutkin dan sebelumnya telah mendapatkan sanad pada riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. Level ini akan mempelajari 7 ragam bacaan Al-Quran secara mutawatir. Kitab panduan yang akan digunakan adalah Hirzul Amani wa Wajhul Tahani fi Qiraat As-Sab'i pada level 4 mulazamah tuntas. Standar kompetensi. Level halaqah tamhidi atau persiapan. Kompetensi khusus. 1. Memahami praktek itmamul harokat atau kesempurnaan harokat pada harokat dhammah, kasroh, dan fathah atau tanwin dengan baik dan benar. 2. Hafal huruf hijaiyah dan memahami bab makhraj, sifat huruf, serta bacaan map secara aplikatif. 3. Memahami keadaan-keadaan bacaan dalam surah Al-Fatihah sesuai hukum-hukumnya secara dasar. Level halaqah inti atau marhalah talaki dan tashih. Kompetensi khusus. 1. Mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar tanpa lahan jali atau kesalahan yang tampak jelas. 2. Memahami dan mempraktekkan hukum-hukum tajwid sesuai dengan pembelajaran kitab syarah matan Tuhfatul Atfal. 3. Memahami dan mempraktekkan hukum atau bab-bab yang terdapat di dalam kitab syarah matan Manzumah Muqaddimah Jazariyah. 4. Mampu membaca 30 juz Al-Quran dengan baik dan benar sesuai riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. Level halaqah tahfidz. Kompetensi khusus. 1. Mampu membaca 30 juz Al-Quran dengan baik dan benar sesuai riwayat Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah. 2. Hafal matan Tuhfatul Atfal Muqaddimah Al-Jazariyah, usul riwayat Hafiz an Asim dan memahami syarahnya. 3. Hafal 30 juz Al-Quran dengan bacaan riwayat Imam Hafiz an Asim
Thorik Syatibiyah. 4. Memiliki kemampuan dasar mengajarkan tahfidz Al-Quran dan tajwid online atau offline. Kompetensi umum, memahami nilai-nilai Islam serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pemahaman para salafus soleh serta memiliki akhlak yang mulia. Memiliki kebiasaan dan kemampuan menghafal Al-Quran dan murojaah, memiliki dasar-dasar ilmu tajwid dan mampu mempraktekkannya, menyebarkan ilmu Al-Quran sesuai dengan ilmu yang sudah dimiliki, memiliki kemampuan dan skill khusus dalam manajemen ilmu Al-Quran serta mengajarkannya. Silabus umum level 1 Tamhidi. Tema Tamhidi. Kompetensi 1. Itsmamul harokat. Materi pokok tahsin harokat fathah. 2. Tahsin harokat kasroh. 3. Tahsin harokat dhammah. 4. Tahsin tanwin. Pertemuan tuntas. Kompetensi kedua makhorijul huruf. Materi pokok 1. Makhraj al-jauf. 2. Makhraj al-haq. 3. Makhraj al-lisan. 4. Makhraj al-khayshum. 5. Makhraj al-syafatan. 6. Tahsin huruf-huruf tebal dan jawazul wajhain. Pertemuan halaqah aktif. Kompetensi ketiga, sifatul huruf. Materi pokok 1. Sifat yang memiliki lawan. 2. Sifat yang tidak memiliki lawan. 3. Sifat jawazul wajhain. Pertemuan halaqah aktif. Kompetensi yang keempat, aplikatif bacaan mat. Materi pokok 1. Bacaan mat 2 harokat. 2. Bacaan mat 4 harokat. 3. Bacaan mat 5 harokat. 4. Bacaan mat 6 harokat. Pertemuan tuntas. Kompetensi kelima, surah Al-Fatihah. Materi pokok 1. Peringatan dalam membaca surah Al-Fatihah. 2. Tashih surah Al-Fatihah. Pertemuan halaqah aktif. Silabus umum level 2 Talaqi. A. Al-Quran. Tema Al-Quran. Kompetensi perbaikan bacaan 3 juz akhir riwayah Hafiz an Asim Thorik Syatibiyah. Materi pokok tashih juz 30 sampai 29. Pertemuan tuntas. Kompetensi kedua perbaikan bacaan 3 juz akhir riwayat Hafiz an Asim Thorik Syatibiyah. Materi pokok tashih juz 1 sampai 27. Pertemuan tuntas. B. Tajwid Tuhfatul Atfal. Tema usul tajwid dasar. Kompetensi perbaikan dan bacaan nazam Tuhfatul Atfal atau tashih. Materi pokok tahsin matan Tuhfatul Atfal. Pertemuan tuntas. Kompetensi menghafal nazam Tuhfatul Atfal. Materi pokok tahfidz matan Tuhfatul Atfal. Pertemuan tuntas. Kompetensi menjelaskan syarah nazam Tuhfatul Atfal. Materi pokok syarah matan Tuhfatul Atfal. Pertemuan tuntas. Tema isnad. Kompetensi pengambilan sanad dan ikhtibar tajwid Tuhfatul Atfal. Materi pokok itqan matan Tuhfatul Atfal kamilan. Dhabt. Itqan dirayah. Pemahaman. Pertemuan halaqah aktif. C. Tajwid Mandhumah Al-Jazariyah. Tema usul tajwid lanjutan 1. Kompetensi tashih yaitu perbaikan dan bacaan nazam Manzumah Al-Jazariyah dan tatimat Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Materi pokok tahsin matan jazari dan tatimat. Pertemuan tuntas. Kompetensi kedua tahfiz tajwid yaitu menghafal nazam Manzumah Al-Jazariyah dan tatimat Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Materi pokok tahfiz matan jazari dan tatimat. Pertemuan tuntas. Kompetensi
syarah yaitu menjelaskan syarah Nazam Mandhumah Al-Jazariyah dan Tatimat Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid. Materi pokok syarah matan tajwid, pertemuan tuntas. Tema Isnad, kompetensi, pengambilan sanad dan ikhtibar tajwid Manzumah Al-Jazariyah. Materi pokok itqan matan jazari kamilan atau dhabt itqan diroyah atau pemahaman. Pertemuan halaqah aktif. Silabus umum level 3, tahfiz Al-Quran. A. Al-Quran. Tema, tahfiz. Kompetensi, menghafal Al-Quran juz 30 sampai 28, riwayat Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah. Materi pokok, tahfiz juz 30 sampai 28, pertemuan tuntas. Kompetensi, menghafal Al-Quran juz 1 sampai 27, riwayat Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah. Materi pokok, tahfiz juz 1 sampai 27, pertemuan tuntas. Kompetensi, menyimakkan seluruh hafalan dengan itqan 6 kali duduk. Materi pokok, 1. Tasmi' akbar juz 1 sampai 5. 2. Tasmi' akbar juz 5 sampai 10. 3. Tasmi' akbar juz 11 sampai 15. 4. Tasmi' akbar juz 16 sampai 20. 5. Tasmi' akbar juz 21 sampai 25. 6. Tasmi' akbar juz 26 sampai 30. Pertemuan 6 kali 5, pertemuan halaqah aktif. B. Usul riwayat Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah dan Qasrul Munfasil. Tema, usul qiraat. Kompetensi, biografi imam. Materi pokok, 1. Biografi Imam Asim. 2. Biografi Imam Hafiz an Asim. 3. Biografi Imam Asy-Syatibi. 4. Mengenal 10 imam qiraat dan perawinya. Pertemuan tuntas. Kompetensi usul. Materi pokok, 1. Mengenal mabadi ilmu qiraat, pengertian, dan macamnya. 2. Memahami perbedaan qiraat, riwayat, torik, dan wajah. 3. Kaidah dan hukum riwayat Hafiz an Asim, Tariq Syatibiyah. Pertemuan tuntas. Kompetensi isnad. Materi pokok, 1. Itqan hafalan Al-Quran 30 juz, dhabt mutqin. 2. Itqan usul atau pemahaman usul. 3. Ujian. Pertemuan tuntas halaqah aktif. Tema, usul tajwid lanjutan 2 atau Qasrul Munfasil min Thayyibatun Nasyr. Kompetensi, tahsin. Materi pokok, perbaikan dan bacaan nazam Qasrul Munfasil. Pertemuan tuntas. Kompetensi, tahfiz dan syarah. Materi pokok, 1. Menghafal. 2. Syarah nazam. Pertemuan tuntas. Kompetensi isnad. Materi pokok, 1. Itqan matan atau dhabt. 2. Itqan diroyah atau pemahaman. 3. Ujian. Pertemuan tuntas halaqah aktif. Keterangan. 1. Tuntas, yaitu memahami dengan baik dan benar, serta menyelesaikannya materi secara itqan. 2. Halaqah aktif, yaitu dituntaskan atau ditekankan kembali kepada pada KBM halaqah aktif. 3. Silabus level 4 atau level qiraat adalah terpisah dan akan dijelaskan setelah melewati level 3 secara itqan dan isnad. Predikat penilaian. Keterangan nilai ijtihad mu'alimah A+, 100. Mumtaz murtafi atau mutqin atau kuat. A. 90 sampai 99. Mumtaz atau istimewa. B+, 80
sampai 89. Jayid jiddan atau baik sekali. B. 61 sampai 79. Jayid atau baik. C. 51 sampai 60. Makbul atau cukup. K. 0 sampai 50. Rosib atau gagal atau kurang. Infak bulanan. 1. Nominal infak bulanan adalah sebagaimana yang telah disepakati Tolibah pada saat registrasi daftar ulang dan surat komitmen belajar. 2. Infak SPP atau syahriyah dibayarkan pada tanggal 1 sampai 10 setiap bulan kalender umum. 3. Tolibah wajib mengisi link G-form pembayaran setiap selesai membayar infak bulanan dan wajib mengirimkan buktinya ke nomor 085 8027 65196. Dilarang mengirimkan bukti transfer ke selain nomor tersebut. 4. Admin akan mengingatkan 3 kali setiap bulan, awal, pertengahan, dan akhir pada kalender umum, kalender nasional, pada A. WA Group, B. Grup Telegram, C. Japri. 5. Bendahara STA Center akan mengingatkan dengan surat pemberitahuan khusus berdasarkan hasil rekap, laporan G-form, dan bukti transfer yang terkirim. Infak SPP yang beberapa bulan belum ditunaikan atau dibayarkan via Japri. 6. Bebas infak, yaitu izin syar'i, cuti dengan kriteria sebagai berikut. A. Sakit parah atau yang tidak kunjung sembuh dan dalam perawatan khusus. B. Melahirkan. C. Ibadah haji. 7. Nomor rekening SPP STA 6 Sekolah Talaki Al-Quran atau STA online adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 7167239174, kode bank 451 atas nama Sutrisno. 8. Bagi yang ingin berdonasi untuk pengembangan dakwah sekolah Talaki Al-Quran online adalah dengan kode khusus yaitu kode donasi dalam kurung 1 pada akhir nominal yang ditransfer. Nomor rekening BSI 7167239174, kode bank 451 atas nama Sutrisno. Berikut adalah jadwal halaqah mulazamah STA 6 level 1 sebagaimana yang terlampir pada buku panduan dan insya Allah akan ditayangkan pada sesi berikutnya. Keterangan. Setiap hari Jumat pukul 18.45 sampai 20.15 waktu Indonesia Barat, kegiatan halaqah umum yang wajib diikuti seluruh tolibah dan sivitas STA 6 bersama Ustazah Anggia Okpradika Hafizahullah Ta'ala. Ketentuan 1. Jadwal ini akan berlaku mulai tanggal 18 Al-Muharram 1447 Hijriah atau 14 Juli 2025. 2. Setiap tolibah wajib mengikuti ujian atau ikhtibar setelah menuntaskan pembahasan setiap kitab dan level. 3. Kehadiran tolibah diperhitungkan dari pengisian online. 4. Bagi tolibah STA, dianjurkan menggunakan mushaf Al-Quran standar Utsmani. 5. Sebagai ikhtiram adab majelis ilmu, diharapkan kepada seluruh tolibah tidak meninggalkan majelis atau ruang Zoom selama KBM berlangsung. 6. Memakai headset dan tidak diperdengarkan kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahram. 7. Dilarang menyebarkan seluruh link keluar grup STA. 8. Dilarang mengambil gambar, capture, screenshot baik ketika ustazah membuka video maupun tidak.
Adapun kalender mulazamah level 1 tahun 2025-2026 dilampirkan dalam buku panduan. Berikutnya adalah pembacaan standar operasional prosedur Tamhidi level 1 yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Tridewi Rohana Hafizahullahu Ta'ala. Standar Operating Prosedur SOP Sekolah Talaki Al-Quran STA Online Angkatan ke-6 Halaqah Tamhidi Level 1. 1. Target: mampu membaca ismamul harokat, fathah, kasroh, dan domah secara baik dan benar sesuai kaidah. Mengenal dan memahami makhorijul huruf dan sifatnya secara dasar, baik secara praktek maupun teori. Mampu mempraktekkan aplikatif bacaan mad 2, 4, 5, dan 6 harokat. Mampu membaca Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai kaidah riwayat Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah. 2. Muqarrar kitab A. Al-Quran Standar Rosam Usmani atau Mushaf Madinah. B. At-Tamhidu fi Asasi At-Tilawah. 3. Metode pembelajaran online. A. Diroyah, teori halaqah umum, terdiri dari huruf Arabiyah, ismamul harokat, makharijul huruf, sifatul huruf, bacaan mad aplikatif, at-tanbihat fi tilawati suratil Fatihah. B. Talqin dan musyafahah, praktek halaqah masing-masing, terdiri dari tadrib huruf Arabiyah, tadrib kalimat bil fathi, tadrib kalimat bil kasri, tadrib kalimat bid dhammi, tadrib makharijul huruf dan sifatnya, tadrib bacaan mad, tadrib Qur'aniyah, surah Al-Fatihah. 4. Star halaqah. Pertemuan perdana atau halaqah akbar dimulai pada hari Senin 7 Juli 2025. Pukul 20.00 sampai selesai waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan belajar mengajar dimulai pada hari Senin 14 Juli 2025 sesuai waktu dan halaqah masing-masing. Kegiatan halaqah umum setiap hari Jumat pukul 18.45 sampai 20.15 waktu Indonesia bagian Barat yang wajib diikuti seluruh thalibah dan sivitas STA 6 bersama Ustazah Anggia Okpradika Hafizahullah. 5. Kualitas, kuantitas, dan waktu. 1. Kualitas dan kuantitas. Pembelajaran tashih, talqin, dan musyafahah per pertemuan sesuai dengan jadwal oleh pengampu halaqah masing-masing atau halaqah khusus. Kemudian dilanjutkan dengan diroyah syarah tamhidi atau penjelasan teori pada saat halaqah umum bersama Ustazah Anggia Okpradika Hafizahullah. 2. Waktu. KBM halaqah sesuai jadwal masing-masing yang telah ditetapkan dan disepakati. Durasi waktu 90 menit, yaitu pembukaan, materi inti, closing materi, dan penutupan. 6. Mekanisme. Sesuai dengan jadwal adalah santri ditalkin secara musyafahah oleh ustazahnya sesuai giliran dan jadwal materi, dan secara bergantian menyetorkannya kepada ustazahnya. 7. Evaluasi. Evaluasi dan tugas halaqah diadakan sepekan sekali secara fleksibel dan akhir bab sebelum memasuki bab berikutnya, dan evaluasi akhir halaqah tamhidi setelah melalui masa karantina 7-8 bulan sebagai syarat melanjutkan level 2. 8. Buku panduan santri sekolah talaki Al-Quran. Buku acuan santri sekolah talaki Al-Quran online yaitu 1. Kitab Muqarrar level 1.
At-Tamhidu fi Asasi At-Tilawah, karya Ustazah Qonitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahullah. 2. Buku panduan akademik atau PDF. Buku acuan pembelajaran santri yang berisi profil, visi misi, tata tertib, teknis dan sistem pembelajaran, kurikulum dan kalender pendidikan, infak bulanan, jadwal, dan kelompok halakoh di Sekolah Talaki Al-Quran STA Online. Semarang, 6 Juli 2025 atau 11 Al-Muharram 1447 Hijriah, STA Center. Demikian pembacaan buku panduan dan SOP Sekolah Talaki Al-Quran STA Online Angkatan ke-6. Waktu kami kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah Hafidhahullah Ta'ala selaku moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadzat yang telah menyampaikan buku panduan dan standar operasional prosedur Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6. Melanjutkan acara berikutnya yakni penayangan nama-nama thalibah dan kelompok halakoh program Mulazamah Tuntas Sekolah Talaki Al-Quran Online Angkatan yang ke-6 yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadzah Ulfatni Gusni Rahayu Hafidhahullah Ta'ala. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنوره صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن كتب ننشر للإمعان إن تأتوا Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadzat Ulfatni Gusni Rahayu yang telah memandu pada penayangan nama-nama thalibat dan halakoh program Mulazamah Tuntas Angkatan yang ke-6. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Maka demikianlah rangkaian dari proses pembukaan akbar
dan pembukaan program Mulazamah Tuntas angkatan yang ke-6 sekolah Talaki Al-Quran online. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, dan telah Allah mudahkan kita untuk melewati serangkaian tersebut. Informasi tambahan, pemesanan dan pengiriman kitab insya Allah akan dimulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 8, 9, 10 Juli 2025. Di luar jadwal tersebut, mengikuti pengiriman secara kondisional petugas admin pengepakan atau admin packing. Kemudian, teknis pemesanan akan diinfokan selanjutnya di grup Telegram sesuai dengan jadwal. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibimbing sampai pada proses demikian. Maka mari kita kembali meresapi dan meyakini bahwa nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu adalah suatu kenikmatan yang sejati. Yang insya Allah kita akan dapat merasakan kebahagiaan dan juga kenyamanan di dalamnya. Ayyuhal habibat, maka yang penting dan perlu kita tekankan kembali bahwa dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya hanya karena kita ingin mengetahui sistematika atau bagaimana proses belajar dari satu lembaga. Karena tunas tidak akan pernah bisa menjadi pohon jika tunas tersebut selalu dipindahkan dari satu pot ke pot berikutnya setiap harinya. Tak ubahnya dalam menuntut ilmu. Seseorang itu tidak bisa berkembang jika tidak ada keberlanjutan dan konsistensi secara istiqomah dalam berguru. Maka bersabarlah dalam proses yang panjang. Nikmatilah ilmu yang Allah berikan kepada kita dan berjuanglah dengan semampu kita, semaksimal kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena dalam dunia ilmu ada kaidah para ulama. Ilmu, jika kita serahkan diri kepada ilmu tersebut sepenuhnya, maka ilmu itu hanya memberikan sebagian dari diri kita, dari dirinya. Jika yang totalitas saja dalam dunia ilmu tidak bisa menguasai seluruh ilmu yang begitu luas, maka bagaimana terhadap pihak-pihak yang tidak totalitas dalam menuntut ilmu dan juga beramal? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita jalan-jalan berikutnya yang memudahkan kita untuk terus berdampingan dengan ilmu, guru, dan juga teman. Kami selaku moderator pada acara malam hari ini, izin undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam berucap. Barakallahu fikunna jami'an. Hayya nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasta'fu minkum min kulli khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.